Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali berjumpa pada pembelajaran SKI. Ya, sekarang kita sudah kelas 10 ya anak-anak. Oke, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita nanti akan diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin, amin ya Allah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari bisa mudah kita serap dan bisa bermanfaat bagi kita. Mari ibu aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, ibu akan mengecek presensi kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah ternyata hari ini lengkap. Jadi kita bisa melanjutkan pelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian harus bawa bukunya. Sudah pada bawa kan bukunya? Yang kemarin sudah ibu pinjamkan dari perpus. Ya, itu buku sejarah kebudayaan Islam. Untuk buku siswa yang Madrasah Aliyah kelas 10 atau kelas 1 Aliyah. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan bab pertama, yaitu mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Nah, di sini ada kompetensi inti dan dasar yang harus kita capai. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran semua yang dianutnya. Lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin bertanggung jawab, peduli, gotong royong, dan memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual. Selanjutnya adalah menalar, dan kompetensi dasarnya diantaranya menghayati ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya agama Islam di Makkah, lalu mengamalkan sikap santun dan berinteraksi dengan lingkungan sosial, lalu mengamalkan sikap damai, tanggung jawab, dan santun, menganalisis kebudayaan masyarakat sebelum Islam, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW, menilai kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam, menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan indikator-indikator yang sudah dibaca tadi dan disebutkan, diharapkan seluruh siswa atau peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa hijrah Rasulullah SAW, dan peserta didik dapat menganalisis peristiwa Isra Mi'raj. Menuju ke poin pertama, yaitu mengenai kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Nah, seperti yang telah kita lalui di kelas-kelas sebelumnya, yang paling terkenal ialah mengenai pembahasan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang di dalam berperilaku ia mengutamakan hawa nafsunya saja tanpa mengandalkan akal pikirannya. Nah, di sini masyarakat jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yaitu golongan pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Nah, mereka di sini percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya. Yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mereka mengakui adanya Tuhan, mereka tetap mengingkari hari kebangkitan.
Selanjutnya yaitu golongan yang menyembah berhala. Dan yang terakhir adalah golongan yang lain yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Masyarakat jahiliyah juga memiliki kelebihan, di antaranya yaitu pada tradisi keilmuan, lalu berdagang, bertani, dan bersyair. Poin pertama yaitu tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Poin kedua yaitu tadi apa? Ya betul, berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim dalam setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Pembahasan selanjutnya yaitu apa? Bertani. Ya, benar sekali. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Baduy. Mata pencahariannya adalah bertani dan beternak. Kehidupan mereka nomaden. Nomaden itu apa artinya? Ya betul, berpindah-pindah. Nah, ini berpindah-pindahnya yaitu dari satu lembah ke lembah yang lain. Ada juga keahlian yang menonjol, di antaranya adalah mereka pandai bersyair. Di sini masyarakat jahiliyah, syair itu menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata hikmah dalam setiap bangunan agung yang mereka dirikan untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat jahiliyah dalam kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Nah, di sini Nabi sudah memasuki usia yang genap dan ditetapkan wahyunya yaitu pada usia 40 tahun. Ini berawal ketika Nabi sedang berada di Gua Hira. Nabi SAW sedang bertahanus beribadah kepada Allah. Beliau sering menyendiri. Setelah datangnya malaikat Jibril, Nabi memperoleh wahyu yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad merasakan gundah gulana karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Nah, masa antara wahyu pertama dengan wahyu kedua sering disebut dengan masa fatrah. Setelah diterimanya wahyu-wahyu tadi, Rasulullah pun menjalankan amanah dari Allah yaitu mendakwahi masyarakat di Mekah. Walaupun dalam berdakwah beliau menerima penolakan yang sangat keras, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Di sini Rasulullah mengajarkan agama tauhid, yaitu supaya masyarakat di sana hanya menyembah Allah dan mengenalkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu poin C mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah.
terbagi menjadi ada beberapa peristiwa penting, diantaranya yaitu hijrah ke Habasyah. Lalu mengenai Amr al-Husni, Isra Mi'raj, dan hijrah ke Yasrib. Jadi bisa kita ambil hikmah pembelajaran dari kisah-kisah Nabi yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama ialah dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran, keikhlasan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, meluruskan dan memurnikan niat menjadi pegangan kita dalam melakukan dakwah. Yang ketiga yaitu selalu berperilaku terpuji dan menjadi suri tauladan baik agar dakwah yang kita lakukan mudah diterima oleh masyarakat.